Di Maluku Utara ada sebuah cerita yang kontras banget. Di satu sisi kita lihat ada seorang pemimpin yang citranya di media sosial itu keren banget. Tapi di sisi lain ada laporan soal krisis lingkungan dan sosial yang cukup mengkhawatirkan. Nah, mari kita bedah gimana citra dan realitas ini bisa begitu bertolak belakang. Anda pernah dengar julukan gubernur TikTok? Nah, julukan ini dilekatkan ke gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda. Ini udah jadi bukti seberapa kuat persona yang berhasil ia bangun di dunia maya. Dengan jutaan pengikut, gayanya memang kelihatan seperti pemimpin zaman now yang dekat dan nyambung banget sama rakyatnya. Tapi pertanyaannya, apakah citra yang ditampilkan di layar gawai kita ini sama dengan kenyataan di lapangan? Itu yang akan kita coba cari tahu. Oke, untuk bisa paham ceritanya, kita harus mulai dari dunia maya dulu. Gubernur Chuanda ini aktif banget di media sosial. Dia berhasil menciptakan citra sebagai pemimpin yang gaul, modern, dan seolah-olah selalu siap mendengarkan. Strateginya kelihatan jelas banget. Menggunakan platform yang lagi hits kayak TikTok dan Instagram buat menjangkau pemilih muda. Citra yang ditampilkan itu sederhana, merakyat. Seolah-olah setiap keluhan warga di kolom komentar itu pasti didengar dan ditanggapi langsung. Katanya sih, masukan online ini jadi dasar buat bikin kebijakan berbasis data. Keren ya kedengarannya? Nah, itu kan yang kita lihat di layar ponsel kita. Tapi pertanyaannya, gimana kondisi sesungguhnya di lapangan? Apa benar seindah itu? Laporan-laporan yang muncul justru melukiskan gambaran yang sangat-sangat berbeda. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia maya, kita lihat realitas di Maluku Utara. Ada dua masalah besar yang terus-menerus jadi sorotan. Konflik dengan warga lokal dan kerusakan lingkungan yang parah banget akibat pertambangan. Dan ini bagian yang paling ironis. Justru ketika masyarakat adat mencoba mempertahankan tanah leluhur mereka dari gempuran industri tambang, mereka malah seringkali harus berhadapan dengan aparat hukum. Aksi protes mereka dianggap sebagai tindakan kriminal. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kasus 11 warga Mabah Sangaja. Mereka ini melakukan ritual adat untuk melindungi hutan mereka, tapi tindakan ini malah dianggap sebagai premanisme dan akhirnya mereka dipenjara. Kebayang nggak? Selain konflik sosial, ada harga mahal lain yang harus dibayar. Kerusakan lingkungan yang masif. Industri nikel yang jadi primadona ekonomi daerah ternyata meninggalkan luka yang sangat dalam bagi alam Halmahera. Kerusakannya ini bukan cuma satu jenis, tapi macam-macam. Mulai dari deforestasi gila-gilaan, bayangin aja, 1.420 hektar hutan hilang cuma dalam 4 minggu. Belum lagi pencemaran air dan laut, plus polusi udara yang ujung-ujungnya bikin warga jadi gampang sakit. Dan yang paling mengerikan, dampaknya itu sudah masuk ke rantai makanan, bahkan ke tubuh manusia. Sebuah studi di bulan Mei 2025 menunjukkan temuan yang bikin merinding. Logam berat seperti merkuri dan arsenik ditemukan di ikan dan bahkan di dalam darah warga. Kadarnya sudah melewati ambang batas aman. Ini serius banget. Nah, disinilah kita bisa lihat ada dua dunia yang berbeda 180 derajat. Di satu sisi, citra gubernur yang tampak sempurna di media sosial. Di sisi lain, ada realitas pahit yang harus dihadapi oleh warga dan lingkungan di Maluku Utara. Coba kita sandingkan ya. Di dunia maya, narasinya adalah pemimpin populis yang mendengarkan rakyatnya. Realitasnya, pengunjung rasa malah dipenjara karena membela tanah mereka. Citranya, pemerintah peduli lingkungan. Kenyataannya, sungai tercemar dan hutan dibabat habis. Katanya fokus pada kesejahteraan publik, tapi warga justru makin banyak yang menderita infeksi pernapasan. Beda banget kan? Perbedaan yang begitu tajam ini tentu saja memicu kritik keras. Banyak yang menuding bahwa apa yang dilakukan sang gubernur ini nggak lebih dari sekedar permainan citra belaka. Para kritikus bahkan punya istilah khusus untuk ini, pencitraan politik palsu. Maksudnya, semua konten di media sosial itu cuma jadi semacam pengalihan isu dari masalah-masalah yang lebih fundamental, seperti APBD yang menurun atau kerusakan lingkungan yang makin parah. Jaringan advokasi tambang atau Jatam ngomongnya lebih belak-belakan lagi. Mereka bilang, gubernur itu lebih sibuk memoles citra kekuasaan daripada benar-benar melindungi warga dan lingkungan. Fokusnya ke popularitas, bukan ke solusi nyata. Masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Muncul juga dugaan adanya konflik kepentingan yang melibatkan bisnis keluarga sang gubernur. Dan ini ada kaitannya sama sektor pertambangan. Coba perhatikan lini masanya. Februari 2025, Shirley Chuanda resmi dilantik jadi gubernur.
Cuma 41 hari kemudian, sebuah izin tambang baru seluas lebih dari 1.000 hektar diterbitkan. Penerimanya, PT Karya Wijaya, sebuah perusahaan tambang nikel yang mana gubernur dan keluarganya dilaporkan sebagai pemegang saham mayoritas. Nah lo, ini kan jelas menimbulkan pertanyaan besar soal etika dan tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, kita dihadapkan pada sebuah dilema. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara berkat nikel itu memang pesat, nggak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, ada harga sosial dan lingkungan yang sangat-sangat mahal yang harus dibayar. Ekonominya emang lagi ngebut banget didorong hampir seluruhnya oleh nikel. Tapi para kritikus mengklaim kalau kekayaan ini cuma terkonsentrasi di kalangan elit tertentu, sementara masyarakat luas justru yang harus menanggung konsekuensi jangka panjangnya. Kisah dari Maluku Utara ini sebenarnya bukan cuma cerita lokal. Ini adalah cerminan dari politik di era digital kita sekarang. Pertanyaannya jadi buat kita semua. Apa sih yang lebih penting dari seorang pemimpin? Citra yang mereka bangun di dunia maya atau dampak nyata yang mereka hasilkan di dunia nyata? Sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.